Kenapa anak bisa jadi pembuli? Fakta psikologi yang mengejutkan. Pernahkah kamu berpikir, kenapa anak yang tampaknya biasa saja, bahkan yang cerdas dan berprestasi, bisa berubah menjadi seorang pembuli? Atau kenapa korban bullying seringkali tidak membela diri, malah makin tenggelam dalam penderitaan? Dalam video dokumenter ini, kita akan menelusuri jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan pendekatan ilmiah dan psikologis. Mulai dari perkembangan otak anak, pola asuh di rumah, hingga pengaruh lingkungan sosial yang tidak terlihat. Semua akan dikupas tuntas. Kamu akan melihat bahwa bullying bukan hanya soal anak nakal atau korban lemah, tapi merupakan hasil dari berbagai faktor yang bekerja secara diam-diam. Persiapkan dirimu untuk membuka mata dan memahami lebih dalam dunia psikologi di balik perundungan. Bullying bukan hanya soal bercanda yang kebablasan atau saling ejek biasa antar teman. Ini adalah bentuk kekerasan yang disengaja dan terjadi terus-menerus, di mana satu pihak memiliki kekuasaan atau dominasi atas pihak lain. Kekuasaan ini bisa berupa kekuatan fisik, pengaruh sosial, atau bahkan kemampuan untuk mempermalukan korban di depan orang lain. Bullying bisa terjadi secara verbal, fisik, maupun psikologis, dan seringkali tidak terlihat karena pelakunya pandai menyembunyikan aksinya. Yang membuat bullying begitu berbahaya adalah adanya ketimpangan kekuasaan antara pelaku dan korban. Korban biasanya merasa tidak punya daya untuk melawan atau membela diri. Mereka merasa sendirian, tidak berdaya, dan seringkali tidak tahu harus meminta bantuan kepada siapa. Inilah yang membedakan bullying dari konflik biasa antara dua orang. Karena dalam bullying, satu pihak selalu berada di posisi yang dirugikan, tanpa bisa membalas secara adil. Data dari organisasi dunia seperti WHO dan UNICEF menyatakan bahwa lebih dari 30% anak dan remaja di seluruh dunia pernah mengalami bullying dalam berbagai bentuk, baik secara fisik, verbal, sosial, maupun digital. Ini bukan angka kecil, artinya dalam setiap kelompok kecil anak, kemungkinan besar ada satu anak yang sedang menderita karena perundungan. Hal ini menjadikan bullying sebagai masalah global yang mendesak untuk diatasi. Bullying tidak hanya meninggalkan bekas luka di tubuh, tetapi juga luka yang jauh lebih dalam di hati dan pikiran. Korban sering mengalami trauma jangka panjang seperti rasa takut yang berlebihan, depresi, gangguan kecemasan, hingga hilangnya rasa percaya diri. Bahkan ketika mereka tumbuh dewasa, efek negatif ini masih bisa membayangi kehidupan mereka, mempengaruhi relasi, pekerjaan, dan kebahagiaan secara umum. Anak yang tumbuh dalam pola asuh permisif, di mana segala keinginannya dituruti tanpa batas, tidak belajar tentang tanggung jawab dan konsekuensi. Mereka terbiasa mendapat apa yang diinginkan tanpa usaha atau aturan. Ketika perilaku buruk tidak pernah dikoreksi, anak mulai merasa bahwa mereka selalu benar. Bahkan ketika menyakiti orang lain. Ketika orang tua terus-menerus membenarkan perilaku anak, bahkan saat anak menyakiti orang lain, anak akan belajar bahwa kekerasan tidak masalah selama tidak dihukum. Hal ini bisa membentuk pola pikir bahwa menyakiti, menghina, atau mendominasi orang lain adalah hal yang wajar. Dari sinilah bibit perilaku bullying bisa tumbuh dan berkembang. Anak-anak belajar dengan cara meniru. Jika mereka tumbuh di lingkungan di mana orang tua sering menunjukkan perilaku agresif, berteriak, menghina, atau merendahkan orang lain, mereka akan menganggap bahwa itulah cara yang normal untuk memperlakukan sesama. Tanpa sadar, anak meniru pola tersebut dan mulai menerapkannya dalam interaksi sosial. Bahkan lebih buruk lagi, jika anak menjadi korban langsung dari kekerasan verbal atau emosional di rumah, ia mungkin akan menyimpan kemarahan dan luka batin yang dalam. Karena tidak mampu mengekspresikan perasaan itu di rumah, anak bisa melampiaskannya di luar kepada teman atau orang lain yang dianggap lebih lemah sebagai cara untuk mendapatkan kembali rasa kontrol atau kekuasaan. Anak yang dibesarkan dengan ikatan emosional yang kuat dan penuh kasih sayang biasanya tumbuh dengan rasa aman dan kepercayaan terhadap orang lain. Mereka memiliki fondasi psikologis yang sehat untuk menjalin hubungan sosial, serta lebih mampu memahami dan merespons perasaan orang lain dengan empati.
Sebaliknya, anak yang tidak mendapat kelekatan emosional atau perhatian dari orang tua bisa mengalami kekosongan batin. Rasa tidak dicintai atau diabaikan ini bisa menimbulkan perasaan marah dan frustrasi yang akhirnya muncul sebagai perilaku agresif. Bagi mereka, menjadi dominan atau menyakiti orang lain adalah cara untuk merasa ada dan diperhatikan. Setiap anak terlahir dengan temperamen yang berbeda. Ada yang tenang dan mudah beradaptasi, ada juga yang cepat marah, sensitif, dan kurang sabar. Temperamen ini adalah sifat bawaan yang dipengaruhi oleh gen dan perkembangan otak. Anak dengan temperamen sulit bukan anak nakal. Mereka hanya butuh pendekatan yang berbeda. Namun, tanpa bimbingan dan latihan pengendalian emosi sejak dini, anak-anak dengan temperamen sulit bisa berkembang menjadi anak yang suka melampiaskan emosi secara agresif. Jika tidak diarahkan dengan tepat, mereka bisa menjadi pelaku bullying karena tidak tahu cara lain untuk menghadapi frustrasi atau konflik. Bagian otak yang mengatur pengendalian emosi dan empati seperti prefrontal cortex masih dalam proses perkembangan hingga remaja. Anak kecil yang melakukan tindakan menyakitkan sering belum memahami sepenuhnya dampak dari perbuatannya, karena kemampuan mereka untuk menahan diri dan memikirkan konsekuensi masih terbatas. Namun, saat memasuki masa remaja, tindakan bullying bisa menjadi lebih terstruktur dan disengaja. Remaja mulai memahami bahwa tindakan mereka menyakiti orang lain, tetapi tetap melakukannya demi mendapatkan keuntungan sosial, status, atau kekuasaan. Ini menunjukkan bahwa bullying bisa berakar dari proses perkembangan otak yang kompleks. Banyak pelaku bullying sebenarnya tidak memiliki keterampilan yang cukup untuk mengelola emosi mereka. Ketika mereka merasa marah, kecewa, atau tertekan, mereka tidak tahu cara menenangkan diri atau mengekspresikan perasaan secara sehat. Akibatnya, mereka memilih jalan kekerasan sebagai pelampiasan. Mengajarkan anak untuk mengenali dan mengelola emosinya sejak dini sangat penting. Melalui pelatihan seperti CBT, anak bisa belajar mengenali penyebab emosinya, memahami reaksinya, dan memilih cara yang lebih sehat dalam menghadapi situasi sulit. Ini adalah langkah krusial untuk mencegah anak menjadi pelaku kekerasan. Beberapa anak mengalami distorsi kognitif yang disebut hostile attribution bias, yaitu kecenderungan untuk menganggap niat orang lain sebagai ancaman, meskipun sebenarnya tidak. Misalnya, ketika teman tersenyum atau bercanda, anak ini menganggapnya sebagai ejekan. Hal ini membuat mereka merespons secara agresif, padahal tidak perlu. Distorsi sosial ini diperparah dengan kemampuan anak untuk membenarkan tindakan buruknya. Ini disebut moral disengagement, di mana anak merasa tidak bersalah karena berpikir bahwa korban pantas menerima perlakuan itu. Dengan logika seperti ini, mereka bisa menyakiti orang lain tanpa merasa bersalah sama sekali. Sebagian pelaku bullying sebenarnya tahu bahwa korban mereka sedang menderita. Mereka bisa melihat kesedihan, ketakutan, atau rasa malu yang dialami korban. Yang membedakan mereka adalah kurangnya empati afektif. Mereka tidak merasa tergugah secara emosional oleh penderitaan itu. Ciri ini dikenal sebagai callous unemotional traits, yaitu ketidakpekaan terhadap perasaan orang lain. Anak dengan sifat ini tidak merasa bersalah atau tidak nyaman meskipun menyakiti orang lain. Tanpa empati, menyakiti menjadi hal yang biasa. Inilah yang membuat bullying bisa berlangsung terus tanpa rasa bersalah dari pelakunya. Beberapa anak memiliki kecenderungan narsistik, yaitu merasa dirinya lebih unggul, lebih pintar, dan lebih penting dibanding orang lain. Mereka ingin selalu menjadi pusat perhatian dan dihormati. Dalam upaya mempertahankan citra ini, mereka bisa menggunakan bullying sebagai alat untuk menunjukkan kekuasaan dan merendahkan orang lain demi menaikkan posisi sosialnya. Dalam lingkungan yang sangat kompetitif, seperti sekolah dengan budaya popularitas tinggi, bullying bisa dianggap sebagai strategi sosial. Pelaku merasa bahwa dengan menjatuhkan orang lain, mereka bisa memperkuat status mereka sendiri. Inilah sebabnya, bullying sering dilakukan oleh anak-anak yang populer atau berpengaruh di lingkungannya. Stereotip bahwa pelaku bullying selalu anak nakal, dan korban selalu anak yang lemah, tidak selalu benar. Siapapun bisa menjadi pelaku maupun korban
termasuk anak yang cerdas, populer, atau tampak baik di mata orang dewasa. Kadang, pelaku menggunakan cara-cara halus seperti sarkasme, gosip, atau pengucilan sosial yang sulit dikenali. Demikian pula, korban bullying tidak selalu yang paling lemah secara fisik. Mereka bisa berbeda dalam hal penampilan, gaya bicara, status sosial, atau kebutuhan khusus. Bahkan, dalam beberapa kasus, korban bisa menjadi pelaku di lain waktu. Ini menunjukkan bahwa bullying adalah siklus yang kompleks, bukan soal siapa baik dan siapa jahat. Lingkungan yang pasif terhadap bullying, baik itu guru, orang tua, atau teman sebaya, secara tidak langsung memberi izin kepada pelaku untuk terus melanjutkan aksinya. Ketika tidak ada konsekuensi atau teguran, pelaku merasa bahwa tindakannya diterima dan bahkan dibenarkan. Yang lebih menyakitkan bagi korban adalah ketika orang-orang di sekitarnya memilih diam atau bahkan ikut menertawakan. Penonton yang pasif atau ikut bersorak sebenarnya memperkuat posisi pelaku. Tanpa disadari, lingkungan yang membiarkan ini menciptakan budaya kekerasan yang sulit dihentikan. Di dunia digital, bullying bisa terjadi tanpa batas ruang dan waktu. Karena identitas pelaku bisa tersembunyi, mereka merasa aman untuk berkata kasar, menyebar rumor, atau mempermalukan orang lain. Mereka mungkin tidak sadar atau tidak peduli bahwa kata-kata mereka telah meninggalkan luka mendalam bagi korban. Cyberbullying bahkan bisa lebih merusak dibanding bullying langsung, karena bisa terjadi 24 jam tanpa henti. Korban tidak memiliki tempat aman, karena bahkan di rumah pun mereka bisa diserang melalui ponsel mereka. Rasa malu dan tekanan mental yang muncul bisa sangat berat, terutama karena seringkali korban merasa tidak bisa melarikan diri. Bullying bukan perilaku yang tidak bisa diubah. Melalui intervensi psikologis, seperti terapi kognitif perilaku CBT, anak-anak yang menjadi pelaku bisa diajak untuk memahami perasaan mereka sendiri, mengenali pikiran-pikiran negatif yang mendorong tindakan agresif, dan belajar cara berpikir serta bertindak yang lebih sehat. Latihan sosial seperti role-playing atau latihan mengenali emosi bisa membantu anak mengembangkan empati dan keterampilan komunikasi yang lebih positif. Intervensi ini tidak hanya bermanfaat untuk menghentikan perilaku buruk, tetapi juga membantu anak membangun relasi yang lebih sehat dan menyenangkan dengan lingkungan sekitarnya. Sekolah bukan hanya tempat belajar akademik, tapi juga tempat anak belajar hidup bersama, membentuk nilai-nilai, dan mengenal empati. Maka dari itu, sekolah memiliki peran strategis dalam mencegah bullying. Program-program intervensi yang terstruktur seperti KIFA dari Finlandia dan OBPP dari Norwegia telah terbukti mampu menurunkan angka kekerasan di sekolah secara signifikan. Program ini mengajak seluruh warga sekolah, guru, siswa, staf, dan orang tua untuk bekerja sama menciptakan budaya yang aman dan penuh dukungan. Ketika sekolah secara aktif menciptakan lingkungan yang terbuka, suportif, dan tidak mentoleransi bullying, maka anak-anak akan merasa aman untuk menjadi diri sendiri. Dengan adanya ruang diskusi, aturan yang jelas, dan contoh yang baik dari guru, siswa akan lebih peka terhadap tindakan bullying dan berani bertindak jika melihatnya. Sekolah bisa menjadi benteng yang kuat untuk melindungi anak-anak dari kekerasan tersembunyi. Keluarga adalah tempat pertama dan utama di mana anak belajar merasa aman, dicintai, dan dihargai. Anak-anak yang merasa didukung oleh orang tuanya cenderung lebih percaya diri, memiliki regulasi emosi yang lebih baik, dan lebih mampu menghadapi tekanan dari luar. Rasa aman ini juga membuat mereka tidak mudah menjadi pelaku ataupun korban bullying, karena mereka tahu bahwa mereka tidak sendiri. Kita semua teman, saudara, tetangga, dan masyarakat luas punya peran penting. Kita bisa menjadi pendengar saat anak ingin berbagi, pembela saat ada yang diperlakukan tidak adil, dan pelindung yang menciptakan ruang aman bagi siapapun. Jangan pernah meremehkan kekuatan satu suara, satu pelukan, atau satu tindakan kebaikan. Karena di tengah dunia yang keras, tindakan sederhana bisa menyelamatkan hidup seseorang. Coba lihat lebih dekat lingkungan sekitarmu. Apakah ada teman, saudara, atau siswa di sekolah yang tiba-tiba jadi pendiam, menarik diri dari pergaulan, atau
tampak murung. Bisa jadi mereka sedang menjadi korban bullying. Sebaliknya, perhatikan juga anak-anak yang mulai bertingkah agresif, suka menjek, atau mendominasi dalam kelompok. Mereka mungkin sedang menunjukkan tanda awal sebagai pelaku. Tanda-tanda ini sering dianggap sepele, padahal jika dibiarkan, bisa berkembang menjadi pola bullying yang serius. Jangan biarkan perundungan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari anak-anak di sekitar kita. Bagikan video ini kepada orang tua, guru, dan teman-temanmu sebagai bahan edukasi dan diskusi. Gunakan konten ini di ruang kelas, forum keluarga, atau komunitas untuk membuka percakapan tentang bullying. Semakin dini kita menyadari dan memahami tanda-tandanya, semakin besar peluang kita untuk menghentikannya. Ayo jadi bagian dari gerakan membangun lingkungan yang aman, suportif, dan penuh empati.